Do that one dance, baby. That one dance. Baiklah, di sini saya akan menjelas materi eksponen. Sebelum itu, 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4. Bagaimana kamu membuat bentuk perkalian di atas agar menjadi lebih ringkas? Yap, bentuk di atas dapat kita tuliskan sebagai 4 dipangkatkan 5. Perpangkatan merupakan kata lain dari eksponen. Nah, kali ini mari kita simak pembahasan lebih lanjut mengenai eksponen. Yang pertama, pengertian eksponen matematika. Eksponen atau yang lebih sering kita dengar dengan sebutan pangkat adalah nilai yang menunjukkan derajat kepangkatan atau sebanyak berapa kali sebuah bilangan dikalikan dengan bilangan tersebut. Jika terdapat dua bilangan A dan B, maka notasi dari eksponen matematika adalah A dipangkatkan B. Bahasan kedua, sifat-sifat eksponen. Setelah mengetahui bentuk umum dari bilangan ini, yang selanjutnya harus kamu ketahui adalah sifat-sifatnya. Beberapanya diantaranya adalah: yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Dalam bentuk perkalian ini, pangkat akan ditambah. Yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A dipangkat M dikurang N. Dalam bentuk pembagian, pangkat akan dikurangi. Yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M dikalikan N. Jika ada di dalam bentuk kurungan, maka pangkat akan dikalikan. Selanjutnya, keempat, A dikali B dipangkatkan N sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Bila ada dua bilangan di dalam kurungan, kemudian diberi pangkat, maka kedua bilangan tersebut akan memiliki pangkat yang sama. Yang kelima, A per B dipangkatkan M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Penyebut tidak boleh sama dengan 0. Akan dalam bentuk ini, penyebut dan pembilang akan memiliki pangkat. Yang keenam, 1 per A dipangkatkan N sama dengan A pangkat negatif N. Untuk sifat ini, bila penyebut bernilai positif dan kemudian dipindahkan ke atas, maka penyebut tersebut akan negatif. Begitupun sebaliknya. Yang ketujuh, N diakarkan A dipangkat M sama dengan A pangkat M per N. Dalam bentuk akar seperti ini, bila disederhanakan, N akan menjadi penyebut dan M akan menjadi pembilang. N harus lebih atau sama besar dengan 2. Yang kedelapan, A dipangkatkan 0 sama dengan 1. A tidak boleh sama dengan 0. Pembahasan ketiga, fungsi eksponen dan grafiknya. Bentuk umum fungsi yaitu Y sama dengan Fx sama dengan A dipangkatkan X, di mana A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Langkah-langkah menggambar grafik. Yang pertama, buat tabel hubungan X dan Y. Yang kedua, letakkan titik pada bidang kartesius. Sekarang, sifat-sifat grafik fungsi eksponen. Yang pertama, mempunyai asintot datar sumbu X. Yang kedua, jika A lebih besar dari 1, grafik monoton naik. Jika 0 kecil dari A kecil dari 1, grafik monoton.
Persamaan eksponen. Persamaan eksponen mempunyai 5 bentuk. Yang pertama, persamaan eksponen berbentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat p. A pangkat fx sama dengan A pangkat p dengan syarat A besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Maka menggunakan sifat A pangkat fx sama dengan A pangkat p, maka fx sama dengan p. Yang kedua, persamaan eksponen berbentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Untuk menyelesaikan persamaan eksponen berbentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat gx dengan syarat A besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1 dapat diselesaikan menggunakan sifat A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, maka fx sama dengan gx. Yang ketiga, persamaan eksponen berbentuk hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx dengan syarat yang pertama fx sama dengan gx, yang kedua hx sama dengan 1, yang ketiga hx sama dengan 0, maka fx besar dari 0 dan gx besar dari 0, dan yang keempat hx sama dengan min 1, maka min 1 pangkat fx sama dengan min 1 pangkat gx. Yang keempat, persamaan eksponen berbentuk fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx dengan syarat yang pertama fx sama dengan gx, yang kedua hx sama dengan 0, maka fx tidak sama dengan 0 dan gx tidak sama dengan 0. Yang kelima, persamaan eksponen berbentuk A buka kurung A pangkat fx tutup kurung kuadrat ditambah B buka kurung A pangkat fx tutup kurung ditambah C sama dengan 0. Untuk menyelesaikan persamaan eksponen tersebut, kita gunakan pemisalan Y sama dengan A pangkat fx, sehingga bentuk tersebut menjadi AY kuadrat ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Kemudian setelah mendapat nilai Y, kita kembalikan lagi ke pemisalan A pangkat fx sama dengan Y. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Sederhanakanlah 3A pangkat min 2, B pangkat 4, C pangkat 6 per 18A pangkat 3, B pangkat min 7, C pangkat min 3. Semuanya dalam kurung pangkat min 1. Kita jawab. Menukar yang bawah menjadi atas dan yang atas menjadi bawah. Kenapa? Karena pangkatnya min 1. Karena pangkatnya min. Ingat, kalau perpangkatan A per B pangkat min M bisa dijadikan B per A pangkat M. Kenapa bisa jadi begini? Kembali lagi ke sifat perpangkatan, yaitu sifat eksponen. Ini artinya min M ini itu punya A dan B, berarti A pangkat min M per B pangkat min M. Ketika posisinya di atas pangkatnya negatif, berarti supaya positif pindah ke bawah. Jadi A pangkat M. Si B nya ini ketika pangkatnya negatif supaya positif pindah ke atas, berarti berubah menjadi B pangkat M. Nah, kan jadi B pangkat M per A pangkat M. Karena pangkatnya sama-sama M, maka bisa kita keluarkan langsung menjadi B per A pangkat M. Sekarang kita tukar ini yang di bawah dan ini yang di atas. 18A pangkat 3, B pangkat min 7, C pangkat min 3 per 3A pangkat min 2, B pangkat 4, C pangkat 6. Semuanya dalam kurung pangkat 1. Ini pangkatnya tidak berubah sama sekali ya, walaupun ditukar. Kenapa? Karena kita mengubah pangkatnya di luar. Karena pangkatnya 1, kita fokus ke dalamnya saja.
Sekarang kita lihat dari koefisien dulu ada 18 dan 3. Langsung kita bagi, sama-sama dibagi 3. 18 dibagi 3 kan 6, 3 bagi 3 1. Nah, jadi 6A pangkat 3, B pangkat min 7, C pangkat min 3 per A pangkat min 2, B pangkat 4, C pangkat 6. Selanjutnya ini kan ada A, kita satukan saja yang di bawah, kita ke ataskan saja. Ini kan untuk per berarti pembagian, ketika dibagi pangkatnya dikurangkan. Nah, jadi 6A pangkat 3 min 2 ke ataskan menjadi plus 2, dan B pangkat min 7 dikurang 4, C pangkat min 3 dikurang min 6 sama dengan 6A 3 tambah 2, 5, 6A pangkat 5, B min 11, C pangkat min 9. Kalau sudah sampai di sini, biasakan pangkatnya dipositifkan saja. Nah, posisinya ini kan masih min nih, yang B pangkat min 11 dan C pangkat min 9. Jadi kita tinggalkan yang ini biar positif, kita pindah aja ke bawah. Jadi 6A pangkat 5 per B pangkat 11, C pangkat 9. Jadi hasilnya ini. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua. Buatlah grafik dari fungsi eksponen berikut. Fx sama dengan 1/2 pangkat x. Kita jawab. Di sini diketahui fungsi fx-nya 1/2 pangkat x. Diingat kembali bahwa fungsi dari eksponen bentuk umumnya ialah a pangkat x. Nah, di sini kan nilai a-nya adalah setengah, di mana setengah itu kurang dari 1. Artinya terletak di antara rentan 0 lebih dari a dan kurang dari 1. Dan bentuk ini menghasilkan grafik monoton turun atau nilai a kurang dari 1. Yang pertama kita buat tabel hubungan x dan y. Jadi kita tentukan dulu titiknya mulai dari min tak hingga sampai tak hingga. Kita pilih x-nya antara min 3 dan 3. Nah, sekarang untuk x min 3-nya, maka nilai y-nya fx sama dengan 1/2 pangkat min 3. Karena ini kan 1/2 pangkat x, berarti x-nya kita ubah menjadi min 3. 1/2 pangkat min 3 itu sifat pepangkatan negatif, artinya kita jadikan positif, maka 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Selanjutnya untuk x min 2, x sama dengan min 2, maka nilai y-nya 1/2 pangkat min 2 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Dan x pangkat min 1, maka nilai y-nya 1/2 pangkat min 1 sama dengan 2 pangkat 1 itu kan 2. X pangkat 0, maka nilai y-nya 1/2 pangkat 0. Apa pangkat yang dipangkatkan 0 itu tetap hasilnya 1. Jadi sekarang x sama dengan 1, maka nilai y-nya 1/2 pangkat 1 itu 1/2. Selanjutnya x sama dengan 2, maka nilai y-nya 1/2 pangkat 2 itu sama dengan 1/4. Dan x sama dengan 3, maka nilai y-nya 1/2 pangkat 3 itu sama dengan 1/8. Sekarang kita sudah dapat ketujuh titik grafiknya ini. Titik grafik kartesiusnya. Selanjutnya kita gambarkan grafiknya untuk x sama dengan min 3, nilai y-nya adalah gini. Ini kan tadi kan x sama dengan min 3 dan y-nya 8. Dan di sini titiknya. Dan untuk x-nya min 2 dan y-nya 4. Dan di sini titiknya. Untuk min 1, x-nya min 1 dan y-nya 2
titiknya berada di sini. Dan X-nya 0, Y-nya 1, titiknya berada di sini. Selanjutnya, untuk X-nya 1 dan Y-nya 1/2, titiknya berada di sini. Nih, di sekitar ini. Dan X-nya 2, titiknya 1/4 berada di sini, sekitar di sini. Dan X-nya 3 dan Y-nya 1/8, titiknya berada di sini, di bawah 1/4. Nah, jadi sudah dapat 7 titik. Sekarang kita hubungkan dari sini ke bawah. Karena grafik ini terus ke bawah, maka ini disebut dengan grafik monoton turun. Baiklah, kita masuki contoh soal yang ketiga. Tentukan nilai X yang memenuhi 1/32 sama dengan 4 pangkat X. Dijawab, 1/32 sama dengan 4 pangkat X. 1/32 sama dengan 2 pangkat min 5. Jadi, 2 pangkat min 5 sama dengan 2 pangkat 2 pangkat X. Lalu, 2 pangkat min 5 sama dengan 2 pangkat 2X. Karena koefisien keduanya sama, maka kita operasikan pangkatnya, sehingga min 5 sama dengan 2X. Lalu kita susun, maka didapatlah nilai X sama dengan min 5/2. Nomor 4, tentukan himpunan penyelesaian dari 3 pangkat 2X tambah 2 besar dari sama dengan 1/9 pangkat X tambah 1. Dijawab, 3 pangkat 2X tambah 2 besar dari sama dengan 1/9 pangkat X tambah 1. 1/9 sama dengan 3 pangkat min 2. Jadi, 3 pangkat 2X tambah 2 besar dari sama dengan 3 pangkat min 2 pangkat X tambah 1. Karena koefisien keduanya sama, maka kita operasikan pangkatnya, sehingga 2X tambah 2 besar dari sama dengan min 2X dikurang 2. Lalu kita susun menjadi 2X tambah 2X besar dari sama dengan min 2 dikurang 2. Lalu didapatlah 4X besar dari sama dengan min 4. Kemudian kita susun menjadi X besar dari sama dengan min 4/4. Lalu didapatlah X besar dari sama dengan min 1. Maka himpunan penyelesaian dari 3 pangkat 2X tambah 2 besar dari sama dengan 1/9 pangkat X tambah 1 adalah X memuat X besar dari sama dengan min 1. Oke, materi selanjutnya yaitu logaritma. Apa itu logaritma? Logaritma adalah suatu operasi inverse atau kebalikan dari perpangkatan atau eksponen yang digunakan untuk menentukan besar pangkat dari suatu bilangan pokok, yaitu mencari nilai yang menjadi pangkat dari suatu bilangan. Jika diketahui suatu perpangkatan A pangkat C sama dengan B, maka bentuk tersebut dapat bertuliskan dalam bentuk logaritma, yaitu menjadi B sama dengan C atau A log B sama dengan C. Dengan keterangan A itu merupakan basis logaritma dan B itu merupakan bilangan yang dicari logaritmanya atau numerus, dan yang C-nya itu adalah besar pangkat atau nilai logaritma. Syarat basis itu sendiri adalah A harus lebih besar dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Syarat numerus, C harus lebih besar dari 0. Contohnya 2 log 8 sama dengan C, maka C sama dengan 3. Kenapa? Karena 2 pangkat 3 sama dengan 8.
Halo teman-temanku semua. Ya, sebelumnya kalian mendengarkan penjelasan dari logaritma itu sendiri. Karena sudah dijelaskan dari pengertian-pengertiannya, maka saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat logaritma. Ya, sifat-sifat logaritma ini biasanya umum ada 10, tapi saya akan menjelaskan 9 karena yang satu ini sering kita dengarkan dan sebenarnya ini semua sering kita pelajari di pendidikan SMA. Yang pertama itu A log A sama dengan 1. Misalkan saja 1 log 1 sama dengan 1, 2 log 2 sama dengan 1, 3 log 3 sama dengan 1. Oke, yang kedua, A log 1 sama dengan 0. Berarti nilai berapapun kalau lognya 1, hasilnya tetap 0. Yang ketiga, A pangkat N log B pangkat M sama dengan M per N A log B dengan syarat N tidak sama dengan 0. Yang keempat, A log B sama dengan 1 per B log A. Yang dimana sebenarnya sifat ini A log B per 1. Jadi dibalik menjadi 1 per B log A. Yang keenam, A pangkat A log B sama dengan B. Kenapa saya bisa mengatakan B? Karena A dengan dipangkatkan A bisa dicoret hasilnya B. Yang ketujuh, A log B dikali B log C sama dengan A log C. Bagaimana bisa? Anda lihat dari A log B dikali B log C, dan B itu sama, itu karena nilainya sama, B-nya kita coret, hasilnya A log C. Seperti halnya A log B dikali B log A sama dengan A log A sama dengan 1. Yang kedelapan, A log BC sama dengan A log B tambah A log C. Dan yang kesembilan, A log B per C sama dengan A log B kurang A log C. Ya, baik, karena Anda sudah mengenal sifat-sifat logaritma, yang dimana sifat-sifat ini wajib untuk kalian ingat. Ingat, bukan dihafal. Karena sebenarnya matematika ini harus diingat, bukan dihafal. Dan saya akan menerapkan 2 contoh soal yang biasanya soal-soal ini selalu dibawa atau dibahas oleh guru-guru kalian di sekolah. Maka kita masuk ke contoh soal yang pertama. Nilai dari 9 log 1 per 27 adalah. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah bentuk menjadi sebuah perpangkatan. Jadi, basis 9 ini kita ubah menjadi 3 pangkat 2, dan 1 per 27 ini kita ubah menjadi 1 pangkat 3 per 3. 1 per 3 pangkat 3. Nah, setelah itu kita gunakan sifat eksponen. 1 per A pangkat N itu sama aja dengan A pangkat min N. Nah, jadi 3 pangkat 2 log 3 pangkat min 3. Nah, setelah itu kita gunakan sifat logaritma yang apabila A pangkat N log B pangkat N itu sama dengan N per M kali basis A log B. Jadi 3 min 3 per 2 kali 3 log 3. Yang 3 log 3 ini sama aja dengan 1 karena basis dan numerusnya sama. Nah, min 3 per 2 kali 1 sama dengan min 3 per 2. Setelah itu lanjut ke contoh soal yang kedua. Nilai dari akar 2 log 8 dikurang 2 log setengah akar 2 adalah. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah bentuk
ini menjadi sebuah pangkatan. Nah, A kedua itu sama aja dengan 2 pangkat setengah. 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. 1/2 ini sama aja dengan 2 pangkat min 1, dan akar 2 ini 2 pangkat setengah. Nah, setelah itu kita gunakan sifat logaritma. A pangkat M kali A pangkat M log B pangkat N itu sama dengan N per M kali A log B. Nah, 3/setengah kali 2 log 2 kurang 2 log 2 pangkat min setengah. 2 pangkat min setengah ini didapat dari 2 pangkat min 1 kali 2 pangkat setengah. Setelah itu kita gunakan sifat A log B pangkat N itu sama dengan N kali A log B. Nah, 6 ini kan 3/setengah itu nilainya adalah 6, dan 2 log 2 ini kan basis dan numeriknya sama, maka nilainya adalah 1. Nah, setelah itu dikurang min setengah dikali 2 log 2 ini sama dengan 1. Jadi 6 dikali 1 itu 6, dan min dikali min itu positif, jadi setengah kali 1 itu setengah, maka 6 dikali setengah sama dengan 6 1/2. Contoh soal yang kedua. Ini menarik. Jika 3 log 2 sama dengan A, maka 3 log 6 sama dengan. Anda lihat dari 3 log 2 sama dengan A, maka kalian lihat dari 3 log 6. Dari 6 itu sendiri, berapa kali berapa hasilnya 6? Ya, hasilnya 3 log dalam kurung 2 kali 3. Kenapa 2 kali 3? 2 kali 3 sama dengan 6. Dan menurut sifat tadi, sifat yang anda pelajari tadi, maka saya akan langsung saja. Hasilnya sama dengan 3 log 2 ditambah 3 log 3. Hasilnya sama dengan, ingat 3 log 2 sama dengan A, berarti 3 log 3 sama dengan 1. Hasilnya adalah A tambah 1. Contoh soal yang pertama yang dari saya sendiri, dari 2 log 3 dikali 3 log 4 dikali 4 log 2 sama dengan, oke, apakah kalian sudah mendapatkan gambaran? Kalau kalian sudah mendapatkan gambaran, pasti kalian mengetahui jawabannya. Tapi saya akan menjelaskan lebih rinci lagi bagaimana cara menjawabnya. Pertama, kalian akan lihat dari angka yang sama. 2 log 3 dikali 3 log 4. Anda lihat dari mana yang sama? Ya, 3 dan 3. Itu kan dari 2 log 3 dengan 3 log 4. Antara 3 dengan 3 itu sama. Seperti sifat tadi. A log B dikali B log C sama dengan A log C. Maka 2 log 3 dikali 3 log 4 sama dengan 2 log 4. Tapi lihat, karena tadi juga soalnya 3 log 4 dikali 4 log 2, maka Anda lihat tadi kan 2 poin yang 4 tadi itu sama. Maka Anda juga coret di sana. Berarti kalau 2 log 3 dikali 3 log 4 dikali 4 log 2, hasilnya adalah 2 log 2, yang dimana poinnya adalah 1.